Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika kita mendengar kata antikristus, mungkin kita akan berpikir masa di mana di masa lalu orang Kristen dibantai oleh orang-orang yang tidak percaya. Atau mungkin kita berpikir bahwa di masa depan akan ada masa di mana orang Kristen juga ditanya imannya dan orang yang tidak percaya lagi-lagi akan dibantai. Tapi Alkitab juga memberikan gambaran tentang apa itu antikristus. Mari kita baca 1 Yohanes 2 ayat 18-19. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Kata-kata berasal dari antara kita. Ini adalah satu alarm bagi kita. Alkitab ini sebenarnya bercerita bahwa jemaat mula-mula hal ini juga terjadi. Di mana jemaat mula-mula yang sudah membentuk komunitas Kristen, orang-orang masuk di dalamnya, tapi banyak yang akhirnya merotol. Merotolnya kenapa? Karena berbagai alasan. Ada yang karena ditekan oleh pemerintahan Romawi, ada juga yang memang terhasut oleh ajaran-ajaran palsu, ada juga yang memang dari pertama mereka sekedar ikut-ikutan. Maka ini adalah alarm bagi kita. Apakah kita ini Kristen KTP atau sungguh kita percaya kepada Kristus? Karena Alkitab pun berkata bahwa mereka antikristus berasal dari antara kita. Mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita, karena pada akhirnya mereka masuk dalam komunitas, tapi mereka tidak pernah menjadi Kristen yang sesungguhnya, tidak pernah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Inilah alarm bagi kita semua. Kita harus hati-hati terhadap diri sendiri. Apakah mungkin ternyata selama ini kita hanya Kristen yang hanya ikut-ikutan juga? Maka kita juga bisa disebut sebagai antikristus. Jika kita percaya pada Kristus, kita harus senantiasa menjaga hubungan kita dengan Kristus. Jaga hubungan kita dengan banyak berdoa, membaca firman, dan berkomunikasi dengannya. Serahkan hidup kita kepadanya. Tapi jika kita tidak, maka ada kemungkinan bahwa sesungguhnya kita hanya ikut-ikutan. Maka jangan sampai kata antikristus melekat dengan kita, karena sesungguhnya kita tahu Kristus sudah sangat baik kepada kehidupan kita. Dia sudah berkati kita sekian lama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, antikristus rupanya berasal dari antara kami. Maka jadikan kami aware ya Tuhan, supaya kami bisa melihat ke dalam hati kami untuk senantiasa menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami telah melihat kebaikan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami masing-masing dengan pengalaman yang berbeda-beda. Kami tahu bahwa Tuhan ada dan menjaga setiap kami. Ajarkan kami untuk senantiasa rindu bersekutu dengan Tuhan, agar kami juga senantiasa dipimpin dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.